semuanya. Sile akhirnya nonton film baru Disney Pixar, Turning Red. Film bertemakan kedewasaan atau puber ini menceritakan kisah Maylin, seorang anak remaja yang hidupnya perfect. Gak di rumah, gak di sekolah, dia selalu sibuk menjadi anak terbaik dan membanggakan orang tuanya. Maklum, ibunya Maylin, Ming, itu disiplin banget. Tapi Maylin punya sisi lain yang gak diketahui orang tuanya. Dia sebenarnya ngefans berat sama boyband 4Town. Tapi tiba-tiba di usianya yang 13 tahun itu, Maylin mendadak berubah menjadi panda merah setiap kali dia mengekspresikan emosi yang kuat. Entah dia marah, entah dia senang, entah dia sedih. Pokoknya tiba-tiba berubah jadi panda merah. Panda merah, bukan panda. Setelah Sile research sedikit tentang film ini, ternyata film ini dibuat berdasarkan pengalaman pribadi sutradaranya sendiri, yaitu Domishi. Dan film ini juga merupakan karya debut dia sebagai director alias sutradara. Dan hari ini Sile akan bahas pendapat Sile soal Turning Red. Gaya animasi film Turning Red itu lucu dan beda. Style gambar film Turning Red ini mengingatkan Sile akan kartun dan anime-anime pada tahun 90-an. Untuk menunjang hal ini, para pembuat Turning Red sengaja membuat proporsi karakter, baik karakter anak-anak, remaja, ataupun dewasa di film ini, itu agak mini. Gayanya kayak agak chibi lah kalau sebutannya anime. Ini juga bukan pertama kalinya Pixar memilih menggunakan proporsi karakter chibi seperti ini. Mereka juga pernah menggunakan proporsi karakter yang sama di film Luca. Proporsi yang mini ini menambah keimutan karakter-karakter di film Turning Red, memberikan kesan kalau karakter-karakter ini tuh cocok lompat-lompat imut atau punya mata kira-kira gitu. I mean, coba bayangin kesan karakternya gerakannya kayak gini, tapi karakternya itu Buzz Lightyear. Kan agak gimana gitu. Pemilihan warna di set latar di film Turning Red ini juga menambah efek imut film. Warna-warna pastel dan cerah condong digunakan, memberikan kesan muda dan fresh. Kalau dilihat sekilas, buat Sile, warna-warnanya tuh ngingetin Sile sama foto-foto estetik Tumblr dan Instagram tahun 2013. Ada nggak sih di sini yang pernah main Tumblr? Cuman Sile doang. Astaga, tua banget ya gue. Anyway, pemilihan warna ini cocok untuk film Turning Red karena filmnya sendiri bertemakan anak yang baru aja beranjak dewasa, alias coming of age movie. Cerahnya film ini menurut Sile adalah sebuah metafor, di mana Maylin, si anak baru gede kita ini, begitu semangat untuk bertambah dewasa, sekaligus gimana dia sendiri masih melihat dunia begitu indah dan cerah. Kalau kita bandingin dengan warna-warna yang digunakan di film Pixar Soul, warnanya memang sama-sama cantik. Tapi warna-warna yang dipilih untuk digunakan di film Soul lebih realistis kalau kita bandingkan dengan film Turning Red. Film Soul sendiri temanya lebih dewasa, karakternya sendiri juga lebih tua, dan proporsinya lebih realistis kalau kita bandingkan dengan karakter kita Maylin. Sehingga wajar sih kalau Pixar memang mengejar kualitas gambar yang menandingi foto atau video in real life kalau menurut Sile. Untuk cerita dan tema, lagi-lagi Disney memberi kita cerita yang cukup dewasa dan kompleks. Peran utama kita hidup di tengah begitu banyak tekanan untuk menjadi seorang anak yang sempurna. Nggak di sekolah, nggak di rumah. Di tengah itu semua, dia tiba-tiba dapat kutukan. Di tengah semua itu juga, dia masih pengen have fun. Cerita yang sebenarnya kesannya tuh biasa aja, berhasil dikemas secara menarik dan kocak. Ditambah dengan analogi kutukan menjadi panda merah. Dan mirip-mirip dengan film Encanto, Disney lagi-lagi memberikan kita cerita di mana garis antara antagonis dan protagonis itu blur. Lalu karena ceritanya berlatar di tahun 2000-an, faktor-faktor nostalgianya pun ada. Dan salah satunya yang paling mencolok adalah adanya budaya boyband di cerita Turning Red ini. Tapi nggak semua orang cocok dengan cerita film Turning Red ini. Faktanya, banyak orang tua meninggalkan review jelek dan protes akan cerita yang dibawakan oleh film Turning Red. Mulai dari keluhan soal kurang relatable-nya cerita yang dibawakan, sampai keluhan bahwa film Turning Red itu membawa pesan buruk terhadap anak-anak. Kalau dipikir, bisa dimengerti kenapa ada beberapa orang yang kurang relate ke cerita Turning Red. Mulai dari faktor latar belakang budaya karakter, pastinya bakal ada orang yang kurang mengerti, karena dirinya berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Sile pribadi super relate dan simpatetik ke cerita Turning Red. Dan jujur aja, film ini ngena banget sih ke Sile, in personal level. Dan Sile yakin Sile bukan satu-satunya orang yang merasakan demikian. Keluhan soal terlalu dewasanya film Turning Red juga terdengar. Mulai karena ngajarin anak kecil untuk membantah orang tua, sampai karena adanya topik datang bulan di film Turning Red ini menjadi alasan kenapa banyak orang berpikir kalau film ini nggak cocok buat anak-anak. Kalau menurut Sile, di era dimana sumber hiburan itu udah terlalu banyak, Disney secara umum tahu kalau usia penonton mereka itu bertambah dewasa, dan pastinya nggak pengen penonton tersebut hilang. Jadi wajar, mereka ingin membawakan cerita yang jauh lebih deep dan disukai oleh penonton-penonton dewasa yang dulu pas kecil nontonnya film Disney terus. Prinsipnya, lebih mudah mempertahankan penonton yang sudah ada dibandingkan narik penonton baru.
Tapi itu bukan berarti Turning Red itu nggak cocok buat anak-anak menurut Sile. Kayak yang tadi Sile bilang, mereka berusaha membungkus film ini sedemikian rupa sehingga cocok untuk dinikmati anak-anak juga. Soal topik-topik agak dewasa yang di-mention di film ini, ya kayaknya anak-anak juga nggak bakal ngerti soal itu, kecuali kayak memang mereka dijelasin sama orang tua. Justru ini adalah kesempatan orang tua untuk menjelaskan ke anak-anak mereka tentang topik-topik yang nantinya mereka akan tahu juga. Lagi pula, kalau menurut Sile, sebenarnya kayaknya anak-anaknya pada ke-distract sama panda merahnya sendiri sih, karena it's so fluffy. Overall, Sile suka film Turning Red ini karena gaya animasinya yang lucu dan berbeda dari film-film Disney Pixar sebelumnya. Warna-warna pastel dan cerah yang digunakan juga menunjang tema dan cerita film ini sendiri. Sile kasih Turning Red 8,5 Tamagotchi dari 10. Ada nggak sih di sini yang pernah main Tamagotchi? Bagaimana dengan kalian? Sudah pada sempat nonton Turning Red atau belum? Gimana reaksi kalian soal kontroversi yang menyangkut film Turning Red ini? Sebenarnya ada lebih banyak lagi kontroversi menyangkut film Turning Red yang Sila temukan saat research film ini, tapi Sila memilih untuk no comment. Anyway, jangan lupa subscribe, like videonya, dan aku shutdown dulu ya. Dadah!